Pernahkah Anda bertanya, mana yang sebenarnya lebih penting dalam hidup? Hati yang lembut atau otak yang cerdas? Dan bagaimana jadinya kalau pertanyaan sepenting ini justru diperdebatkan oleh Abu Nawas di depan raja yang super penasaran? Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita kocak lainnya. Cerita kali ini datang dari Istana Baghdad, tempat Abu Nawas kembali membuat semua orang geleng-geleng kepala. Ada perdebatan besar yang mencuat, lebih penting mana, hati atau otak? Dan seperti biasa, Abu Nawas punya cara unik untuk menjawabnya, cara yang nggak terpikirkan oleh orang lain. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena jawabannya bukan hanya lucu, tapi juga bikin mikir. Pagi itu, Istana Baghdad tampak lebih tenang dari biasanya. Burung-burung berkicau, angin semilir lewat di sela-sela taman, dan para penjaga istana berdiri rapi seperti patung yang punya gaji. Namun ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh satu hal, yaitu raja yang sedang memijat pelipis sambil menghela napas panjang. Raja Harun al-Rashid hari itu memang terlihat sangat berbeda. Biasanya beliau penuh wibawa dan percaya diri, tapi kali ini ekspresinya seperti orang yang baru saja ikut ujian matematika tanpa belajar. Ia duduk di singgasananya sambil menatap kosong ke depan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Para penasihat kerajaan yang melihat itu pun saling menatap. Mereka berbisik-bisik pelan. Ada apa dengan Baginda hari ini? Entahlah, mungkin tadi malam mimpinya aneh. Atau mungkin beliau sedang bingung mau sarapan apa. Belum sempat para penasihat itu menebak lebih jauh, raja tiba-tiba berseru, "Panggilkan Abu Nawas." Para penjaga langsung berlari kecil, bukan karena panik, tapi karena mereka tahu kalau raja sudah menyebut nama Abu Nawas, pasti ada kejadian unik yang akan segera terjadi. Dalam beberapa menit, Abu Nawas sudah muncul di pintu istana dengan langkah santai seperti orang yang baru bangun tidur tapi pura-pura segar. Ia membungkuk hormat. "Ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia?" Raja menatapnya serius, tapi ada sedikit guratan penasaran di wajahnya. "Abu Nawas, sejak tadi aku memikirkan satu hal penting. Pikiranku sampai berputar-putar. Aku ingin engkau menjawabnya." Abu Nawas mengangguk pelan, walaupun dalam hati ia berkata, Kalau raja sudah begini, pasti pertanyaannya aneh lagi." Raja kemudian bersandar dan berkata perlahan, "Menurutmu, apa yang lebih penting bagi manusia, hati atau otak?" Begitu mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas langsung terdiam. Matanya terbuka sedikit lebih lebar. Bahkan kurma yang ia bawa di sakunya hampir jatuh. Ia tidak menyangka pertanyaannya akan seberat itu. Biasanya raja menanyakan hal-hal ringan seperti kenapa kucing bisa melihat dalam gelap, atau kenapa pengawal istana suka berdiri tegak tanpa bengkok. Tapi kali ini pertanyaannya kelas berat. Raja melanjutkan, "Jawabanmu harus jujur, bijak, dan tentu saja masuk akal. Aku ingin mengetahui mana yang benar-benar lebih penting, hati yang penuh rasa, atau otak yang penuh pikiran." Abu Nawas tersenyum canggung. "Yang Mulia, kalau boleh jujur, pertanyaan seperti ini bukan hanya membuat kepala saya berasap, tapi juga membuat saya takut menjawab salah." Raja mengangkat alis. "Takut? Kenapa harus takut?" "Begini, Yang Mulia," jawab Abu Nawas sambil garuk-garuk kepala padahal tidak gatal. "Kalau saya bilang hati lebih penting, nanti orang-orang yang merasa dirinya pintar bisa marah. Kalau saya bilang otak lebih penting, nanti orang yang lembut hati bisa sakit hati. Hasilnya, saya bisa kena omelan dari dua kubu." Para penjaga yang mendengar itu hampir tertawa tapi cepat-cepat menahan diri. Mereka tahu, kalau terlalu keras tertawa, nanti bisa dianggap kurang sopan. Jadi mereka hanya menahan tawa sampai pipi mereka menggembung seperti ikan buntal. Raja tertawa kecil mendengar kejujuran Abu Nawas. Sudah, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin mendengar jawabanmu. Tapi kalau memang perlu waktu untuk berpikir, aku beri kesempatan sampai besok pagi." Abu Nawas menghela napas lega. "Terima kasih, Yang Mulia. Waktu berpikir itu sangat penting, terutama untuk pertanyaan yang bisa membuat dunia terbelah." Raja tersenyum puas. "Baiklah, besok engkau harus kembali dengan jawaban yang tepat." Abu Nawas pun membungkuk hormat lagi, lalu berjalan keluar dari istana. Tapi langkahnya tampak lebih berat dari biasanya. Matanya memandang langit seolah meminta petunjuk dari awan. Bahkan seekor burung yang lewat pun ia pandangi dalam-dalam, berharap burung itu bisa membawa inspirasi. Dalam perjalanan pulang, ia bergumam sendiri, "Aduh,
Kenapa pertanyaan raja hari ini begitu rumit? Kalau tentang teka-teki, saya masih bisa jawab. Tapi ini, bisa-bisa saya kebingungan sampai esok. Di jalan, beberapa warga menyapa Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kenapa muka Anda tegang begitu? Abu Nawas menjawab, saya sedang memikirkan pertanyaan yang mulia. Soalnya, salah jawab bisa membuat saya jadi bahan perdebatan nasional. Warga tertawa, tapi Abu Nawas hanya tersenyum sambil terus berjalan. Ia mencoba mencari ide, dari langit, dari tanah, dari pepohonan, pokoknya dari mana saja. Namun satu hal pasti, Abu Nawas tahu ia harus menemukan cara yang bukan hanya cerdas, tetapi juga cukup lucu agar raja tidak merasa tegang. Karena kalau terlalu serius, bukan Abu Nawas namanya. Dan dari situlah petualangan jawaban kocak Abu Nawas dimulai. Setelah mendapat tugas dari raja, Abu Nawas melangkah keluar dari aula singgasana dengan langkah yang tampak santai. Padahal dalam benaknya seperti ada pasar malam yang penuh petasan. Di luar, sinar matahari memantul dari ubin istana dan membuat topi kecil yang ia kenakan terlihat seperti piringan perak. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menarik napas panjang, lalu menutup mata sambil mencoba mengumpulkan bahan bakar, ide. Bagaimana menjelaskan hati dan otak kepada raja? Gumamnya pelan. Suaranya seperti orang yang sedang mengunyah sisa rempah-rempah di mulut. Kalau salah bicara, bisa-bisa besok jadi bahan tertawaan seluruh Baghdad. Kalau benar, ya, paling-paling dapat pujian singkat, lalu diminta menjawab lagi pertanyaan yang lebih repot. Abu Nawas berjalan menuruni tangga istana. Di sepanjang jalan, warga sekitar sudah mulai memperhatikan. Beberapa anak bermain layangan, seorang penjual roti menaruh kue di etalase, dan dua orang tetangga sedang bergosip ringan tentang siapa yang punya jenggot paling lentur di kampung. Semua itu seperti musik pengiring di kepala Abu Nawas. Cuma saja musiknya berkata, cepatlah, cari jawaban yang lucu dan cerdas. Ia duduk di bangku taman yang biasa dipakai oleh para pujangga untuk berdiskusi. Meski seringkali yang terjadi hanyalah debat siapa yang paling pandai membuat lelucon. Abu Nawas menatap taman. Ada pohon zaitun, beberapa bunga melati, dan kolam kecil tempat ikan-ikan lucu berkumpul. Ikan-ikan itu mengibaskan ekornya seakan menertawakan pria berpakaian sederhana yang sedang curhat pada dirinya sendiri. Kalau hati itu seperti bunga melati, pikir Abu Nawas, maka otak itu seperti batu di dasar kolam. Bunga harum tapi mudah layu. Batu kuat tetapi dingin. Ia tersenyum. Senyum yang sering muncul ketika otaknya tengah bekerja menenun lelucon. Tapi kali ini senyum itu tak cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih. Contoh nyata, cerita, adegan yang membuat raja tersentak lalu tertawa, dan pada saat bersamaan berpikir. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar teriakan kecil. Seorang gadis berlari mengejar ayamnya yang kabur, sementara ayam itu berkeliaran seperti ingin ikut kompetisi lari. Abu Nawas berdiri dan mengikuti kejadian itu, karena kadang-kadang inspirasi datang dari hal-hal kecil yang tampak remeh. Ia melihat cara gadis itu menatap ayam dengan kasih sayang, sesuatu yang tak masuk akal bila disandingkan dengan perhitungan logis tentang mengapa ayam kabur. Lihat itu, kata Abu Nawas dalam hati. Hati mendorong tindakan tanpa menghitung untung rugi. Kemudian, seorang pedagang buku lewat di depan taman, menenteng tumpukan kertas yang berisi rumus, peta, dan catatan-catatan bijak. Pedagang itu tersenyum sopan kepada Abu Nawas, lalu sempat berbisik, buku ini membahas semua hal yang logis, cara memanen, menghitung pajak, dan merencanakan pesta. Abu Nawas mengangguk. Di sana ada otak, rapi, terstruktur, dan berguna untuk mengatur kerajaan. Di sela-sela pengamatan itu, Abu Nawas mencatat hal-hal kecil dalam benaknya seperti penulis naskah yang menulis adegan-adegan cadangan. Ia membayangkan sebuah sandiwara mini, seorang pemuda yang hanya mengikuti kata hati dan berakhir dengan dompet kosong, lalu seorang lain yang hanya mengandalkan otak dan berakhir menjadi orang kaya tapi kesepian. Ia tertawa tergelak sendiri karena bayangan itu terlalu klise, dan Abu Nawas tahu kalau raja tak suka jawaban klise. Lalu ada hal paling penting. Abu Nawas ingat bagaimana raja bisa marah sewaktu seseorang menyentuh urusan hati ratu secara sembrono. Hati, ia renungkan, bukan hanya kata puitis. Ia bisa menjadi medan perang yang merobek atau menyambung kembali. Di sisi lain, otak membawa strategi dan hukum. Tanpa otak, kerajaan mungkin akan kacau balau. Sambil berjalan lagi, Abu Nawas memainkan sebatang tongkat kayu di tangannya, seperti seorang panglima yang memikirkan langkah perang. Ia menyadari satu hal yang membuatnya sedikit lega. Raja Harun bukan raja yang suka jawaban tegas tanpa bumbu. Ia suka cerita, metafora,
dan kejutan. Jadi, Abu Nawas memutuskan bahwa jawabannya harus berupa sebuah pertunjukan kecil. Ada aksi, adegan, dan tentu saja bumbu humor yang mengikat pesan tanpa membuat suasana jadi berat. Menjelang senja, Abu Nawas mampir ke sebuah kedai teh. Ia duduk di pojok, memesan segelas teh manis, dan memperhatikan para pengunjung. Ada lelaki tua yang asyik bercerita tentang masa mudanya, ada pedagang yang sibuk memperdagangkan kisahnya, dan ada anak-anak kecil yang saling berebut permen. Semua itu bagai potongan teka-teki yang harus ia satukan. Ia menuliskan beberapa kata di selembar kertas. Bunga, batu, ayam, teh, tawa, air mata, kerajaan. Kata-kata itu seperti bahan baku sebuah resep. Abu Nawas tahu esok pagi harus menyajikan sesuatu yang tak hanya memuaskan selera raja, tetapi juga meninggalkan rasa penasaran di lidah semua pendengar. Ia menutup catatan kecilnya, merasakan titik-titik inspirasi mulai menyatu menjadi pola. Malam tiba, lampu lentera berkelap-kelip, dan Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan langkah yang lebih ringan. Ia belum menemukan jawaban penuh, itu jelas. Namun ia sudah punya rencana, tidak menjawab pertanyaan dengan sebuah teori kering, melainkan dengan kisah yang dapat membuat hati raja tersenyum, otak raja mengangguk, dan seluruh istana berpikir sambil tertawa. Dengan rasa optimis yang tipis dan senyum cerdik, Abu Nawas mempersiapkan malamnya untuk bermimpi, bukan tentang harta atau pujian, tetapi tentang bagaimana membuat esok pagi menjadi pentas kecil yang tak terlupakan. Dan begitulah, Abu Nawas mulai bengong, bukan karena kebingungan semata, melainkan karena otaknya sedang menyiapkan panggung untuk jawaban yang akan menjungkir balikan tawa dan akal sehat para pendengar. Abu Nawas berjalan pulang sambil terus menggerakkan bibirnya, seperti sedang berdiskusi dengan seseorang yang tak kasat mata. Malam sebelumnya ia sudah merenung panjang, sampai-sampai tikus yang lewat depan rumah pun sempat berhenti, mengamati, lalu pergi lagi karena mengira Abu Nawas sedang menyusun mantra aneh. Namun meski sudah berpikir keras, pagi harinya otaknya masih belum menemukan jawaban yang benar-benar pas. Ia duduk di depan rumah, mengambil sepotong roti dan sesendok madu, lalu menikmatinya perlahan. Biasanya ide selalu datang saat ia makan. Namun hari itu berbeda. Setiap gigitan roti justru membuatnya semakin bingung. Hati atau otak, mana yang lebih penting? Gumamnya. Kalau hati, bisa lembut. Kalau otak, bisa cemerlang. Dua-duanya penting. Tapi raja pasti mau jawaban yang unik. Ia menatap langit yang mulai memutih. Matahari mulai naik, tapi inspirasi belum turun. Abu Nawas menghela napas panjang. Kalau tidak dapat ide hari ini, bisa-bisa saya dikejar pengawal karena dianggap lari dari tugas kerajaan, katanya sambil nyengir sendiri. Tak lama kemudian, terdengar keributan dari arah pasar. Suara teriakan terdengar cukup keras, membuat Abu Nawas mengangkat alisnya. Nah, kalau sudah begini, biasanya ada hiburan gratis, katanya sambil bangkit dan berjalan menuju sumber suara. Sesampainya di pasar, ia melihat kerumunan orang mengelilingi dua pria yang sedang berdebat panas. Salah satunya adalah pedagang rempah yang terkenal suka melebih-lebihkan bumbunya. Satu lagi adalah pembeli yang tak kalah keras suaranya. Mereka berdua saling menunjuk seperti dua ayam jago yang sedang bersiap bertarung. "Engkau menipuku," teriak si pembeli. "Mana mungkin aku menipumu? Bumbu itu kualitas terbaik," balas pedagang. "Kalau begitu, kenapa rasanya berbeda dari biasanya?" "Itu tandanya lidahmu yang berubah, bukan bumbuku." Kerumunan tertawa. Ada yang sempat memegang pinggang karena terlalu lucu. Ada juga yang menggeleng-geleng seolah ini kejadian sehari-hari. Abu Nawas mengamati dari jauh, lalu mendekat perlahan. Matanya menyipit, seolah ia sedang melihat teka-teki yang belum lengkap. Ia memperhatikan cara dua orang itu saling berargumen. Masing-masing merasa benar, masing-masing menggunakan dasar pikiran dan dasar perasaan untuk memenangkan perdebatan. "Aha," kata Abu Nawas pelan. "Perasaan dan pikiran, mereka bertengkar karena tidak berjalan bersama." Ia memutar tubuh dan berjalan pergi dari kerumunan. Kemudian ia tertawa kecil, membuat beberapa orang menatap bingung. Akhirnya, sebuah ide gila mulai tumbuh. Abu Nawas bergegas menuju sebuah warung roti yang tidak terlalu jauh dari pasar. Ia memanggil pemiliknya, seorang wanita ramah dengan senyum khas yang membuat pelanggan betah. "Wahai Nyonya Roti, aku butuh dua benda yang tidak biasa," kata Abu Nawas sambil menempelkan telapak tangannya ke meja. Wanita itu memiringkan kepala. "Apa itu?" "Satu benda yang keras, satu lagi yang sangat lembut." Pemilik warung tersenyum lebar. "Oh,
Kalau itu gampang. Roti keras yang lupa kubungkus semalam dan roti lembut yang baru matang tadi pagi. Bukan itu, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Aku butuh sesuatu yang sederhana, tetapi bisa mewakili dua sifat manusia. Wanita itu berpikir sejenak, lalu menunjuk arah anaknya yang sedang bermain dengan batu kecil dan sebongkah kapas yang digunakan untuk mengelap meja. Abu Nawas menatap kedua benda itu. Mata yang tadi redup kini berbinar. Batu dan kapas, gumamnya. Dua kata itu terdengar biasa, tapi bagi Abu Nawas, dua benda sederhana itu bisa menjadi alat yang menunjukkan perbedaan paling jelas antara hati dan otak. Ia mengambil batu kecil itu dan menimbangnya di tangan. Batu itu keras, berat, dan tidak berubah bentuk. Lalu ia memegang kapas. Ringan, lembut, hampir tak terasa. Lihatlah, kata Abu Nawas pada dirinya sendiri. Otak seperti batu, kuat, kokoh, tidak mudah dipengaruhi. Tapi hati seperti kapas, lembut, ringan, dan mudah terbawa arah kalau tidak dijaga. Tiba-tiba ide itu berkembang seperti adonan roti yang mengembang ketika dipanaskan. Ia melihat berbagai kemungkinan peragaan. Bagaimana batu tidak berubah ketika dilempar, bagaimana kapas melayang ketika ditiup, bagaimana raja akan melihat dua benda sederhana ini sebagai metafora yang lucu namun bermakna. Ya, seru Abu Nawas sambil memukul telapak tangannya pelan. Ini dia. Ini jawabannya. Atau setidaknya, ini bahan untuk membuat jawaban. Ia tertawa puas. Tawa yang keras tetapi penuh inspirasi. Orang-orang yang mendengar mungkin mengira Abu Nawas sedang tertawa karena melihat sandal tersandung sendiri, padahal ia sedang merayakan lahirnya ide besar. Namun ide itu belum selesai. Abu Nawas memikirkan panggung kecil untuk esok hari. Ia membayangkan bagaimana ia akan berdiri di depan raja sambil membawa dua kantong kain, satu berisi batu, satu berisi kapas. Ia akan memperagakan perbedaan keduanya, membuat raja tertawa, lalu mendorong raja untuk merenung. Bagaimana kalau raja bertanya lebih jauh? Pikir Abu Nawas. Tenang saja, selalu ada jawaban selama saya bisa menggabungkan hati dan otak saya sendiri. Dengan penuh semangat, ia membeli beberapa batu kecil dari anak-anak yang sedang bermain di dekat sumur, lalu meminta sedikit kapas dari pedagang kain. Ia memasukkan semuanya ke dalam dua kantong berbeda. Kantong itu ia ikat dengan tali sederhana, lalu ia bawa pulang sambil bersenandung. Di jalan, beberapa orang melihatnya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa Anda tersenyum lebar begitu?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Tidak ada, hanya sedang membawa masa depan kerajaan di dalam dua kantong." Orang-orang bingung. Ada yang mengira Abu Nawas sedang menyimpan emas. Ada juga yang mengira ia membawa makanan. Padahal ia hanya membawa dua benda yang sangat sederhana. Tapi bagi Abu Nawas, dua benda itu bisa mengubah sebuah perdebatan besar menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan dua kantong itu di meja. Ia menatapnya seperti seorang ilmuwan yang baru menemukan penemuan hebat. Lalu ia berkata, "Besok, raja akan mendapat jawaban yang tidak akan ia lupakan seumur hidup." Ia meneguk air, duduk santai, dan meregangkan kaki. Tapi senyum tetap tidak hilang dari wajahnya. Ia tahu ide ini gila. Tapi Abu Nawas memang selalu dikenal karena ide-idenya yang gila. Dan anehnya, justru ide gila itulah yang paling sering menyelamatkannya. Dan malam itu, dua kantong kecil berisi batu dan kapas menjadi saksi bahwa Abu Nawas akhirnya berhasil menemukan inspirasi yang ia cari sejak kemarin. Pagi berikutnya, suasana Baghdad masih dipenuhi aroma roti panggang dan suara pedagang yang memulai hari. Namun ada satu sosok yang berjalan dengan penuh percaya diri, Abu Nawas. Langkahnya ringan, tetapi kantong kain yang ia bawa bergoyang-goyang seperti membawa rahasia besar. Dua kantong itu tampak biasa, satu agak berat, satu sangat ringan, namun isi di dalamnya cukup untuk membuat seluruh istana terheran-heran nanti. Abu Nawas mengenakan jubah sederhana berwarna coklat muda. Rambutnya sedikit acak-acakan seperti belum disisir rapi, tapi itu justru memberi kesan, baru saja dapat ide besar. Ia mengusap dagunya sambil sesekali tersenyum sendiri. Hari ini ia bukan hanya datang untuk menjawab pertanyaan raja, tapi juga untuk menampilkan pertunjukan kecil. Ketika gerbang istana mulai terlihat, para penjaga langsung mengenali langkah khas Abu Nawas. Langkah seperti orang yang terburu-buru tapi tetap santai. Salah satu penjaga, yang paling sering kebagian tugas membuka pintu untuk Abu Nawas, menyapanya. "Wahai Abu Nawas, kelihatannya Anda menemukan jawaban." Abu Nawas tersenyum lebar.
Temanku, bukan hanya jawaban, tapi kejutan. Penjaga itu menatap dua kantong kecil di tangan Abu Nawas. Itu apa? Emas. Hadiah untuk raja. Abu Nawas menggeleng. Lebih berharga dari emas, tapi nilainya tergantung siapa yang memandang. Penjaga itu bengong. Seperti biasa, jawaban Anda membingungkan. Abu Nawas hanya menepuk bahu penjaga itu dan berjalan masuk. Begitu memasuki aula utama, Abu Nawas melihat raja sudah duduk dengan tenang. Harun al-Rashid tampak lebih segar daripada kemarin. Mungkin karena ia sudah siap mendengar jawaban cerdas dan kocak dari penasehat favoritnya itu. Di samping raja, beberapa menteri dan penasihat istana berbaris rapi, tanpa ingin tahu apa yang akan terjadi. Raja mengangguk ketika melihat Abu Nawas datang. Ah, kau datang juga. Semoga kau membawa jawaban untuk pertanyaanku yang kemarin. Abu Nawas membungkuk hormat. Yang mulia, saya telah memikirkannya sepanjang malam, sambil ditemani suara jangkrik yang entah sedang bernyanyi atau mengeluh. Tapi saya telah menemukan cara untuk menjelaskan dengan jelas. Raja mengarahkan tubuhnya ke depan, menunjukkan rasa penasaran. Baiklah, tunjukkan padaku. Abu Nawas meletakkan dua kantong itu di meja kecil di depan raja. Seluruh ruangan langsung tertarik pada benda sederhana itu. Penasihat-penasihat di sebelah raja mencondongkan badan. Pengawal yang biasanya diam mulai melirik, dan seorang pelayan yang membawa air hampir tersandung karena terlalu fokus memperhatikan. Raja menunjuk kantong pertama. Itu apa? Yang mulia, kantong pertama berisi sesuatu yang keras, dan kantong kedua berisi sesuatu yang lembut. Dua benda sederhana ini akan membantu saya menjawab pertanyaan Anda. Raja mengangguk sambil memusatkan perhatian. Baiklah, buka salah satunya. Abu Nawas membuka kantong pertama dengan perlahan, seperti seorang tukang sulap yang sedang memperlihatkan trik besar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa batu kecil. Warnanya kusam, tapi bentuknya tegas dan kokoh. Ia menaruh batu-batu itu di meja dengan suara tok-tok yang membuat semua orang langsung tahu bahwa benda itu keras. Yang mulia, ini mewakili otak, kata Abu Nawas. Kuat, kokoh, dan tidak mudah berubah. Ia bisa bertahan dari banyak hal tanpa terpengaruh. Ia bisa menahan tekanan. Tapi ia juga, agak keras kepala. Raja tersenyum kecil. Beberapa penasihat mulai tertawa pelan, setuju dengan cara Abu Nawas menggambarkannya. Kemudian Abu Nawas membuka kantong kedua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan segumpal kapas putih yang lembut dan ringan. Kapas itu tampak begitu kontras dengan batu sebelumnya. Bahkan sedikit angin dari jendela membuatnya hampir terbang. Yang ini, lanjut Abu Nawas, mewakili hati. Lembut, ringan, mudah dibentuk. Ia bisa memberikan kenyamanan, kehangatan, namun juga mudah terbawa angin kehidupan. Raja menatap kedua benda itu bergantian. Menarik. Dan bagaimana kau akan menjelaskan mana yang lebih penting? Abu Nawas tersenyum. Senyum itu bukan senyum biasa. Itu adalah senyum seseorang yang sedang mempersiapkan trik menarik. Yang mulia, jawab Abu Nawas. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya melakukan sedikit percobaan kecil. Raja mengangguk. Silakan. Abu Nawas menunjuk salah satu penjaga. Wahai penjaga, bisakah kau melempar batu ini ke lantai dengan kuat? Penjaga itu mengangguk, mengambil batu tersebut, dan melemparkannya. Batu itu jatuh dengan suara duk, lalu berhenti begitu saja di tempat. Tidak ada yang berubah. Bentuknya tetap sama. Lihat, kata Abu Nawas, meski dilempar, batu tidak berubah. Sama seperti otak. Logika tidak peduli dilempar kehidupan seperti apa. Itu tetap logika. Tidak bisa diubah hanya dengan satu pukulan perasaan. Beberapa orang mulai mengangguk. Raja tampak semakin tertarik. Kemudian Abu Nawas mengambil kapas. Dan sekarang, wahai penjaga yang lain, tolong tiup kapas ini. Penjaga lainnya mendekat, lalu meniupnya dengan pelan. Kapas itu langsung terbang ke udara, melayang dengan lembut, berputar-putar seperti sedang menari mengikuti arah angin. Ruangan bergemuruh kecil. Ada yang tertawa, ada yang terkagum, ada yang berdesis pelan. Begitulah hati, yang mulia, kata Abu Nawas sambil menangkap kapas itu kembali. Ia mudah tergerak, mudah dipengaruhi oleh hal-hal kecil. Namun justru karena kelembutannya, ia bisa menyentuh tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan.
Raja kini menyandarkan tubuhnya sambil mengelus jenggot. Ia jelas menikmati penyampaian Abu Nawas. Namun, lanjut Abu Nawas sambil meletakkan batu dan kapas berdampingan, kedua benda ini tidak dapat melakukan apa-apa dengan sendirinya. Batu hanya berhenti, kapas hanya terbawa. Mereka baru bermakna ketika ada seseorang yang menggerakkan mereka. Sama seperti hati dan otak, tidak akan berguna tanpa manusia yang menggunakannya dengan bijak. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Lalu Raja berkata pelan, "Abu Nawas, kau belum menjawab. Kau baru memperagakan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar, Yang Mulia. Karena jawabannya tidak hanya ada pada batu dan kapas ini. Jawabannya akan saya jelaskan setelah ini." Penasaran itu langsung tumbuh dalam hati semua orang. Bahkan Raja sendiri mencondongkan badan ke depan. Dan disitulah, di tengah-tengah istana, Abu Nawas berhasil membangun ketegangan sempurna sebelum memberikan jawaban yang akan menjadi kejutan besar. Setelah batu dan kapas itu berada di hadapan Raja, ruangan mulai dipenuhi rasa penasaran seperti ketika anak kecil menunggu sulap dimulai. Abu Nawas berdiri tegap, dengan gaya seperti ilmuwan zaman dahulu yang hendak menciptakan penemuan besar. Bedanya, ilmuwan biasanya membawa alat-alat canggih, sementara Abu Nawas membawa, batu dan kapas. Tetapi justru di sanalah letak kejeniusan dan kelucuannya. Raja menatap Abu Nawas dengan sorot mata yang campuran antara penasaran dan geli. "Baiklah, Abu Nawas, kau sudah memperlihatkan benda-benda itu. Sekarang apa eksperimen berikutnya?" Abu Nawas menaruh kedua kantong itu di samping, lalu menyiapkan meja kecil di tengah aula. Ia mengusap meja itu dengan kain, bukan untuk membersihkan, tapi hanya untuk memberi efek dramatis. Bahkan ia meniup debu yang tidak ada, agar terlihat ilmiah. "Yang Mulia," kata Abu Nawas sambil melirik para penasihat, "kita akan melakukan eksperimen kecil. Eksperimen ini sederhana, tapi jika diperhatikan dengan hati dan pikiran, ia akan membuka wawasan." Salah satu penasihat yang terkenal serius mengangkat alis. "Eksperimen apa dengan batu dan kapas? Tidak akan ada ledakan, kan?" Abu Nawas tertawa pendek. Tidak. Ini aman. Tidak ada yang akan meledak, kecuali mungkin pikiran Anda setelah melihatnya." Seluruh ruangan tertawa kecil. Raja sendiri tersenyum tipis. Abu Nawas mengambil batu pertama. Ia meletakkannya di atas meja, menatapnya seolah itu benda paling penting di dunia. "Ini," katanya, "adalah gambaran otak. Keras, stabil, tidak mudah berubah." Lalu ia memanggil salah satu penjaga berbadan besar yang terkenal, selalu melakukan tugasnya dengan terlalu serius. "Wahai penjaga gagah, tolong angkat batu ini dan jatuhkan ke lantai dengan kekuatan sedang." Penjaga itu tampak ragu. "Benar-benar dijatuhkan, Tuan Abu Nawas." "Benar-benar, batu ini kuat. Kalau pecah, nanti saya traktir roti 1 keranjang." Penjaga mengangguk, lalu mengambil batu itu dan menjatuhkannya. Batu itu jatuh begitu keras sehingga beberapa orang terlonjak pelan. Batu itu tidak pecah, tidak berubah bentuk, bahkan tidak bergeser jauh. Ia tetap menjadi batu. Abu Nawas mengangkat batu itu lagi dan memperlihatkannya kepada Raja. "Lihat, Yang Mulia, otak itu seperti ini." Ia menerima tekanan, rintangan, tantangan, namun tetap mempertahankan bentuknya. Logika tidak berubah hanya karena ada sedikit hentakan kehidupan. Raja mengangguk dengan pandangan penuh pertimbangan. Kemudian Abu Nawas mengambil kapas. "Nah," katanya sambil mengibaskan tangan seolah memperkenalkan makhluk mungil. "Ini mewakili hati, lembut, manis, dan penuh kemungkinan." Ia menaruh kapas itu di meja, lalu memanggil penjaga kedua, yang terkenal terlalu berhati lembut untuk ukuran pengawal istana. "Wahai penjaga baik hati, aku ingin kau melakukan sesuatu. Tidak perlu kekuatan. Cukup hembuskan napasmu ke kapas ini." Penjaga itu tampak canggung. "Hanya ditiup." "Ya," jawab Abu Nawas. "Jangan terlalu keras, nanti kapasnya tersinggung." Para penasihat tertawa. Penjaga itu tersenyum, kemudian menunduk dan meniup kapas pelan. Wus! Kapas itu langsung melayang, naik turun, berputar kecil, lalu jatuh lagi, bukan di tempat semula, tetapi berpindah arah mengikuti tiupan. "Lihatlah," kata Abu Nawas sambil menatap Raja. "Hati itu seperti kapas. Ia lembut dan mudah terpengaruh.
Sekali ada angin kecil, atau perasaan kecil, ia langsung bergerak. Kadang mendekat, kadang menjauh, kadang mengarah ke tempat yang benar, kadang justru terseret ke arah yang keliru. Salah satu penasihat menelan ludah, merasa tersindir karena sering berubah pikiran hanya karena ucapan manis seseorang. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mengambil kapas lagi, kali ini lebih besar, dan meminta seorang pelayan muda untuk memegang kipas. "Anakku, kipas ini. Tolong kipas kapas ini dengan lembut." Pelayan itu mengangguk dan mulai mengipasi. Kapas pun terbang makin tinggi, melayang seperti awan kecil, membuat beberapa dayang menutup mulut takjub. Abu Nawas berkata, "Inilah hati ketika ditiup oleh emosi. Semakin besar tiupannya, semakin jauhlah ia melayang." Kemudian ia menaruh kapas di tangan raja. "Sekarang, Yang Mulia, cobalah genggam kapas ini." Raja menurut. Ia menggenggam kapas itu pelan. Kapas mengecil, mengecil, lalu hampir tak terlihat. Abu Nawas tersenyum. Dan ini adalah hati ketika diberi tanggung jawab. Jika digenggam dengan kasar, ia akan hancur. Jika digenggam dengan lembut, ia kembali ke bentuknya. Raja melihat kapas di telapak tangannya sambil merenung. Para penasihat juga mulai saling berbisik. Ada yang terkejut dengan analogi itu. Ada yang merasa tersindir karena sering memberikan keputusan tergesa-gesa. Bahkan beberapa pengawal saling melirik, merasa eksperimen ini lebih menarik daripada latihan jalan baris yang mereka jalani setiap hari. Kemudian Abu Nawas menutup rangkaian eksperimen dengan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengambil batu dan kapas, lalu menaruh keduanya di tangan raja secara bersamaan. "Keduanya berada di tangan Anda sekarang, Yang Mulia. Cobalah rasakan beratnya." Raja merasakan batu yang berat dan kapas yang ringan. Abu Nawas berkata, "Otak memberi berat pada keputusan. Hati memberi arah. Tanpa berat, keputusan melayang. Tanpa arah, keputusan jatuh sembarangan." Raja terdiam. Aula istana ikut hening. Semua orang tahu bahwa Abu Nawas baru saja membuat perumpamaan sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Eksperimen itu bukan hanya lucu, tetapi juga bermakna. Itu bukan sekadar permainan batu dan kapas, itu gambaran kehidupan manusia. Raja mengangguk pelan. "Menarik sekali, Abu Nawas. Kau selalu bisa membuat sesuatu yang sederhana menjadi pelajaran besar." Abu Nawas membungkuk kecil sambil berkata, "Eksperimen ini belum selesai, Yang Mulia. Setelah ini, saya akan menjelaskan esensi dari semuanya." Raja tersenyum, penasaran, dan berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku menunggu kelanjutan penjelasanmu." Para penasihat duduk tegak. Para pengawal menahan napas. Istana pun seperti menjadi ruang pertunjukan yang ready untuk babak berikutnya. Eksperimen aneh itu berhasil, membuat semua orang tertawa, terkejut, dan berpikir pada saat yang sama. Dan di balik semua itu, Abu Nawas sudah bersiap untuk mengungkapkan jawaban besarnya, yang akan membuat raja bukan hanya terhibur, tetapi juga tercerahkan. Setelah eksperimen batu dan kapas tadi membuat seluruh aula seperti kelas filsafat dadakan, Abu Nawas belum selesai. Raja masih menunggu jawaban akhir, tetapi Abu Nawas malah tersenyum misterius seakan menyimpan kejutan besar. "Yang Mulia," katanya sambil menggosok-gosok tangannya, "sebelum saya menjelaskan kesimpulan, kita akan melakukan uji coba terakhir. Uji coba ini akan menunjukkan perbedaan nyata antara hati dan otak pada diri manusia." Raja mengangkat alis. "Uji coba lagi, Abu Nawas. Apakah tidak cukup dengan batu dan kapas?" "Belum, Yang Mulia," jawab Abu Nawas mantap. "Kalau hanya teori, nanti semua orang merasa paham. Tapi kalau diuji langsung, barulah kelihatan mana yang bekerja lebih cepat, hati atau otak." Para penasihat saling berdesis. "Apalagi ini? Jangan-jangan kita disuruh lompat. Saya tidak siap melayang-layang seperti kapas tadi." Abu Nawas berdiri di tengah aula dan menatap para penasihat satu persatu. "Sebelum kita mulai, saya butuh 3 orang volunteer." Para penasihat saling pandang, tetapi tidak ada satupun yang bergerak. Mereka takut diminta melakukan hal aneh seperti meniup balon sambil berdiri di atas satu kaki. Tetapi raja, dengan wajah cerah, menunjuk 3 orang secara acak. "Kalian bertiga maju." Ketiganya maju dengan langkah mirip ayam yang mendekati pagar listrik. Hati-hati, deg-degan, tapi tidak bisa menghindar. Abu Nawas tersenyum. "Tenang, ini tidak berbahaya.
Saya hanya ingin menguji reaksi kalian. Ia mengambil sebuah lonceng kecil, seukuran mainan kucing. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Ketika saya bunyikan lonceng ini, jelas Abu Nawas, kalian harus melakukan satu hal, mengatakan apa hal pertama yang kalian pikirkan. Para penasihat saling melirik. Begitu saja. Sepertinya mudah. Tapi kalau Abu Nawas yang bilang mudah, biasanya tidak mudah. Abu Nawas mengayunkan lonceng. Ting! Penasihat pertama langsung berkata, "Makan siang." Seluruh ruangan tertawa. Perut penasihat itu memang terkenal seperti jam. Tepat waktu minta diisi. Abu Nawas mencatat dalam hati lalu berkata, "Baik, ini contoh reaksi otak spontan karena kebiasaan." Ia bunyikan lonceng lagi. Ting! Penasihat kedua berteriak, "Ampun, jangan hukum saya." Semua orang, termasuk raja, tertawa sampai menunduk. Rupanya penasihat kedua ini sering merasa bersalah meskipun tidak berbuat apa-apa. Abu Nawas berkata, "Nah, ini reaksi hati. Kadang hati memunculkan ketakutan tanpa alasan." Setelah gelak tawa mereda, Abu Nawas mengangkat lonceng ketiga kalinya. "Baik, penasihat terakhir. Siap." Penasihat ketiga menelan ludah. Saya siap." Abu Nawas mengayunkan lonceng. Ting! Penasihat ketiga spontan berteriak, "Istri saya. Aduh, saya lupa belikan minyak." Suasana istana meledak lagi karena tawa. Bahkan raja memegangi perutnya. Dayang-dayang berusaha menjaga sopan tapi wajah mereka sudah merah karena menahan tawa. Abu Nawas berdehem. "Nah, yang ini reaksinya dari mana? Kira-kira?" Raja tertawa sambil berkata, "Itu dari nyawa." Semua kembali tertawa. Abu Nawas pun melanjutkan uji cobanya. "Sekarang, Yang Mulia, izinkan saya melakukan eksperimen khusus kepada Anda." Raja terdiam. Para penjaga langsung siaga, bukan karena takut, tapi karena khawatir Abu Nawas akan melakukan sesuatu yang konyol seperti menyuruh raja berdiri di atas meja. Abu Nawas mendekat sambil membawa dua kartu kecil. Satu bergambar hati, satu bergambar otak. "Yang Mulia, saya ingin Anda memilih kartu mana yang lebih menggambarkan keputusan Anda, yang datang dari hati atau otak." Raja mengangguk. "Baiklah. Tapi," lanjut Abu Nawas, "Anda harus memilihnya, sambil mata ditutup." Raja memandangnya curiga. "Untuk apa ditutup?" "Supaya jujur dan spontan, Yang Mulia. Tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mengintip. Yang keluar adalah reaksi paling murni." Raja berpikir sejenak. Lalu ia mengangguk dan menutup mata. Abu Nawas mengangkat dua kartu itu dan berkata, "Sekarang, Yang Mulia, tunjuk salah satu." Raja mengulurkan tangan pelan, lalu menunjuk satu kartu. Ketika menunjuknya, semua penasihat menahan napas seperti menonton final sepak bola. Abu Nawas melihat kartu yang ditunjuk, lalu ia tersenyum. Tapi ia menyimpannya untuk nanti. Raja membuka mata dan bertanya, "Lalu kartu apa yang kupilih?" Abu Nawas menjawab, "Yang Mulia, kartu itu akan saya buka setelah saya menjelaskan semuanya. Tapi percayalah, hasilnya menarik." Raja makin penasaran, tetapi ia menahan diri. Setelah itu, Abu Nawas memanggil seluruh penjaga, dayang, dan pelayan untuk maju secara bergantian. Ia lakukan eksperimen cepat, memintai mereka menjawab pertanyaan spontan seperti, "Mana yang lebih cepat, pikiranmu atau perasaanmu? Apa yang membuatmu marah lebih dulu, logika atau emosi? Kalau kamu tersesat, apa yang kamu ikuti lebih dulu, insting atau perhitungan?" Jawaban mereka beragam dan seringkali lucu. Ada yang menjawab, "Saya ikut insting, soalnya kalau ikut perhitungan malah tambah nyasar." Ada pula yang berkata, "Saya ikut pikiran, Tuan Abu Nawas. Soalnya hati saya sering bohong kalau lihat makanan enak." Ruangan kembali dipenuhi tawa. Uji coba Abu Nawas menjadi semacam permainan asyik yang membuat semua orang sadar bahwa manusia sering bereaksi tanpa sadar apakah yang bekerja dahulu adalah hati atau otak. Ketika suasana semakin hangat dan raja terlihat sangat menikmati proses itu, Abu Nawas menepuk tangan dua kali. "Baik, Yang Mulia. Uji coba selesai." Semua kembali diam, menunggu kelanjutan. Abu Nawas melanjutkan, "Uji coba tadi membuktikan satu hal sederhana. Manusia sering dikuasai oleh apa yang muncul lebih dulu. Kadang hati, kadang pikiran. Itulah alasan perdebatan antara
Mana yang lebih penting, tak pernah selesai. Raja mengangguk pelan. Jadi menurutmu bagaimana, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum samar. Sabar, Yang Mulia. Penjelasan besarnya ada di babak berikutnya. Uji coba ini baru pembuka menuju jawabannya. Suasana aula kembali tenang, tapi penuh rasa penasaran. Semua menunggu Abu Nawas mengungkap rahasia akhir. Raja sendiri seperti anak kecil menunggu kejutan. Uji coba yang tak terduga itu bukan hanya menghibur, tetapi membuka mata semua orang bahwa hati dan otak punya cara kerja berbeda, unik, dan saling melengkapi. Dan Abu Nawas tahu, ini saatnya menuju babak yang paling dinanti. Aula istana yang sejak tadi dipenuhi tawa kini berubah menjadi senyap seperti perpustakaan. Semua orang menatap Abu Nawas, menunggu kelanjutan dari rangkaian eksperimen aneh, lucu, sekaligus penuh makna tadi. Raja bersandar di singgasananya, tangannya terlipat, matanya menatap Abu Nawas penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata Raja dengan suara tenang, kau sudah membuatku menunggu sejak pagi. Sekarang, aku ingin mendengar jawabanmu. Mana yang lebih penting, hati atau otak? Abu Nawas mengangkat tangannya perlahan, seolah sedang menutup tirai sebuah pertunjukan besar. Yang Mulia, sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya pada Anda. Raja mengangguk. Silakan. Abu Nawas melangkah maju, menatap Raja dengan wajah serius tapi tetap ada senyum kecil khas dirinya. Jika Yang Mulia ingin minum air, mana yang lebih dulu bekerja? Otak atau hati? Raja berpikir sejenak. Otak memberikan perintah, tapi hati yang merasa haus. Abu Nawas mengangguk. Benar, dua-duanya. Ia melangkah pelan ke tengah ruangan. Ia mulai berbicara lebih pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas. Dan jika Yang Mulia bertemu rakyat yang menangis, apa yang bekerja lebih dulu? Perasaan sedih atau pikiran rasional? Raja menjawab, biasanya hati yang tergerak dulu, baru otak mencari penyebabnya. Betul. Abu Nawas tersenyum lagi. Lalu ia menunjuk para penasihat di barisan kiri. Ketika Yang Mulia menentukan keputusan penting negara, apakah Yang Mulia hanya memakai perasaan? Tidak. Yang Mulia juga memakai pikiran. Raja kembali mengangguk. Abu Nawas menatap seluruh ruangan sambil membuka kedua tangannya seperti seorang penceramah ulung. Dengan kata lain, hati dan otak selalu saling mendahului, saling membantu. Seperti dua sahabat yang kadang ribut, tapi tak bisa hidup tanpa satu sama lain. Beberapa penasihat terlihat tertegun. Seorang dayang bahkan memegang dadanya sambil berkata pelan, "Aduh, dalam sekali." Abu Nawas lalu mengambil dua benda yang tadi ia gunakan, batu dan kapas. Hati itu lembut, otak itu kuat. Tapi apakah satu lebih penting dari yang lain? Belum tentu. Ia mengangkat batu. Otak memberi manusia kekuatan untuk memahami, menghitung, merencanakan. Lalu ia mengangkat kapas. Hati memberi manusia kemampuan untuk merasakan, mengasihi, peduli. Ia lalu menaruh keduanya di meja. Manusia tanpa otak akan bingung dalam bertindak. Manusia tanpa hati akan kehilangan arah dalam hidup. Raja mulai terlihat semakin serius. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi, Yang Mulia, jawaban akhir saya bukan itu." Semua penasihat menegang. Para pengawal bahkan memegang napas. Raja bersandar ke depan. Abu Nawas tersenyum lebar. Senyum khas yang menandakan sesuatu akan terjadi. "Jawaban saya, Yang Mulia, adalah..." Ia berhenti sebentar, memberi jeda dramatis yang membuat penasihat hampir roboh karena tegang. Keduanya penting, tapi yang paling penting adalah siapa yang mengendalikannya. Raja mengerutkan alis. "Maksudmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Yang Mulia, manusia punya hati dan otak, tapi keduanya bisa menjadi masalah jika tidak dikendalikan dengan baik." Ia mulai berjalan pelan mengitari aula. Jika hati terlalu dominan, seseorang bisa terseret emosi. Mudah marah, mudah sedih, mudah baper. Ia akan bertindak tergesa-gesa seperti kapas yang ditiup angin. Jika otak terlalu dominan, lanjutnya, seseorang bisa menjadi terlalu dingin. Tidak peduli, tidak peka, hanya menghitung keuntungan seperti batu yang kaku dan tidak bisa peka terhadap sentuhan. Raja mulai memahami. Abu Nawas berhenti tepat di depan singgasana dan berkata, "Jadi, yang paling penting bukan hati, bukan otak,
tetapi kebijaksanaan untuk menentukan kapan memakai hati dan kapan memakai otak. Aula mendadak sunyi. Hanya suara angin halus yang terdengar dari luar. Semua orang terdiam, seakan baru saja mendengar kutipan dari buku tebal filsafat. Abu Nawas menekankan lagi, kebijaksanaanlah yang membuat kita tahu kapan harus keras seperti batu, dan kapan harus lembut seperti kapas. Raja memejamkan mata sebentar, menghela napas, lalu tersenyum lebar. Abu Nawas, engkau benar-benar membuatku berpikir hari ini. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi, tanya Raja, bagaimana kau bisa yakin jawabannya seperti itu? Abu Nawas tersenyum dan membuka satu kartu yang tadi dipilih Raja secara acak. Semua penasihat mencondongkan badan. Abu Nawas memperlihatkan kartu itu. Dan di kartu itu tidak ada gambar hati. Tidak ada gambar otak. Yang ada adalah gambar timbangan. Seluruh ruangan terperanjat. Abu Nawas berkata, inilah jawabannya, Yang Mulia. Keseimbangan. Itulah yang paling penting. Raja menepuk jidatnya sambil tertawa besar. Hahaha, engkau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Tidak hanya lucu, tapi juga sangat bijaksana. Penasihat-pensasihat mengangguk sambil bertepuk tangan. Para pengawal memandang satu sama lain sambil berkata, oh alah, jadi begitu toh. Aula kembali meriah. Raja memanggil Abu Nawas mendekat. Mulai hari ini, kata Raja, jika aku bingung antara hati dan otak, aku akan memanggilmu lagi. Abu Nawas cepat-cepat berkata, Yang Mulia, kalau setiap hari bingung, saya bisa magang di sini. Seluruh ruangan kembali tergelak tawa. Raja menggelengkan kepala sambil tertawa. Baiklah, baiklah. Tapi hari ini, kau sudah menjawab dengan sangat baik. Jawaban Abu Nawas yang tak terduga itu bukan hanya menjawab pertanyaan Raja, tapi juga memberikan pelajaran untuk seluruh istana, bahkan untuk semua orang yang mendengarnya. Dan itulah kejeniusan Abu Nawas. Ia selalu bisa membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah, lucu, dan penuh makna. Aula istana kembali hidup. Tawa, tepuk tangan, dan bisik-bisik kekaguman mewarnai udara yang sebelumnya tegang. Semua orang masih terkesima dengan jawaban Abu Nawas yang begitu sederhana, tapi mampu menyentuh inti persoalan yang sejak pagi membuat Raja pusing. Namun kali ini, suasana bukan hanya penuh tawa. Ada rasa kagum yang menggantung di wajah para penasihat, pelayan, penjaga, bahkan dayang-dayang. Mereka saling menatap dan mengangguk, seolah berkata dalam hati, iya juga ya, yang penting itu bukan hati atau otak, tapi bijaksana. Raja Harun al-Rashid berdiri dari singgasananya. Langkahnya mantap, jubahnya berayun ringan. Para pengawal langsung menundukkan kepala, dan seluruh ruangan mendadak hening, menunggu apa yang akan beliau katakan. Ia berjalan perlahan menghampiri Abu Nawas yang masih berdiri di tengah aula dengan posisi tenang khasnya. Mulut sedikit tersenyum, tangan di belakang, seperti orang yang sudah sangat terbiasa membuat kehebohan. Raja berhenti tepat di depannya. Abu Nawas, kata Raja dengan suara dalam namun hangat, hari ini kau bukan hanya menjawab pertanyaan. Kau telah menunjukkan kepada seluruh istana bagaimana cara melihat kehidupan. Para penasihat saling mengangguk, bahkan ada yang terlihat hampir menitikkan air mata, meskipun air mata itu lebih karena tertawa sejak tadi daripada terharu. Raja melanjutkan, aku telah menghadapi banyak pemikir, ulama, dan filsuf. Mereka menjelaskan lewat teori yang panjang. Tapi kau menjelaskannya lewat batu, kapas, lonceng kecil, dan kartu bergambar timbangan. Sesuatu yang sederhana, tapi penuh makna. Abu Nawas menunduk sopan, namun ia tidak bisa menahan sedikit senyum nakal di sudut bibirnya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya memang suka hal sederhana, karena kalau kebanyakan rumit, saya yang pusing duluan. Para penjaga tertawa kecil. Raja pun tertawa lepas. Namun Raja belum selesai. Dengarlah, semua yang ada di istana, serunya sambil menoleh ke seluruh ruangan. Hari ini aku menyaksikan sebuah pelajaran penting. Pelajaran bahwa manusia tidak akan bisa berjalan hanya dengan hati, atau hanya dengan otak. Ia memerlukan keseimbangan. Semua yang ada di aula mengangguk. Abu Nawas tersenyum bangga, meski ia berusaha tetap terlihat rendah hati. Raja kembali menatapnya. Dan engkaulah, Abu Nawas, yang hari ini mengajarkan hal itu. Suasana istana berubah lebih serius namun hangat. Raja mendekat sedikit dan berkata pelan namun jelas. Mulai hari ini, aku resmi mengakui,
bahwa engkau adalah salah satu orang paling bijaksana di seluruh negeri. Aula riuh oleh tepuk tangan. Bahkan penasihat yang biasanya cemberut ikut memukul-mukul meja dengan semangat. Dayang-dayang saling berbisik, "Wah, Abu Nawas naik pangkat lagi nih." Abu Nawas tentu saja merespons dengan gaya khasnya. Ia menunduk sambil berkata, "Yang mulia, saya sebenarnya tidak sebijak itu. Hanya saja kadang ide-ide saya muncul di waktu yang tidak terduga. Bahkan saya sendiri kadang heran." Raja tertawa sampai menepuk pundaknya. "Ya, ide-ide yang tidak terduga itu justru membuatmu berbeda dari yang lain." Kemudian Raja memerintahkan seorang pelayan untuk membawa baki besar berisi kain merah yang menutupi sesuatu. Pelayan itu datang sambil membawa baki dengan sangat hati-hati, seperti membawa telur naga. Raja membuka kain merah itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu mewah yang diukir indah. Seluruh aula menahan napas. Raja menyerahkan kotak itu kepada Abu Nawas. "Terimalah hadiah ini sebagai tanda penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaanmu." Abu Nawas menerima kotak itu dengan penuh rasa penasaran, membuka perlahan, dan semua mata membelalak. Di dalamnya terdapat sebuah timbangan kecil emas. Bentuknya mirip kartu yang tadi ia tunjukkan kepada Raja. Raja berkata, "Timbangan ini simbol dari pelajaranmu hari ini, keseimbangan antara hati dan otak." Abu Nawas terharu, tapi tentu saja ia tidak bisa kehilangan sentuhan humornya. "Yang mulia, terima kasih. Sekarang saya bisa memakai timbangan ini untuk menentukan mana yang lebih berat antara masalah saya atau masalah istri saya di rumah." Aula langsung pecah oleh tawa besar. Raja sampai menepuk-nepuk meja karena terlalu lucu. Namun setelah tawa mereda, Raja berkata dengan nada lembut, "Abu Nawas, tetaplah menemani kami dengan kebijaksanaanmu. Kerajaan ini memerlukan orang yang bisa membuat kami tertawa, sekaligus membuat kami berpikir." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Selama Yang Mulia membutuhkan saya akan selalu siap. Tapi kalau Yang Mulia terlalu sering membutuhkan saya boleh minta gaji tambahan." Gelak tawa meledak lebih besar. Penasihat sampai menunduk, pengawal memegang perutnya, dan Raja sendiri tertawa sampai air matanya keluar. Raja berkata, Baik, gaji tambahan akan kita bahas nanti. Tapi hari ini, kau sungguh membuatku bahagia." Aula kembali ramai dengan tepuk tangan dan sorakan ringan. Abu Nawas melihat sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini penuh senyum. Ia melihat Raja yang tampak lebih ringan dan ceria. Ia melihat istana yang dulu kadang terasa dingin, kini hangat oleh tawa. Ia lalu menatap timbangan emas di tangannya dan berkata dalam hati, "Benar juga, hidup memang harus seimbang. Kalau hanya serius, kita stres. Kalau hanya tertawa, kita lupa arah. Hati dan otak memang harus berjalan bersama." Setelah semua riuh mereda, Raja kembali duduk dan berkata lembut, "Abu Nawas, aku bangga kepadamu. Ini bukan pujian biasa. Ini pengakuan seorang raja terhadap seorang rakyat biasa yang memiliki pikiran luar biasa." Dan sejak hari itu, Abu Nawas bukan hanya pelawak istana, bukan hanya penasihat cerdas, tetapi juga simbol kebijaksanaan yang lucu, ringan, dan mengena di hati. Di sanalah cerita tentang hati, otak, dan kejeniusan Abu Nawas berakhir, dengan tawa, kebijaksanaan, dan pengakuan yang tulus dari sang raja. Dan seperti biasa, Abu Nawas melangkah keluar dari aula dengan gaya santai, seolah baru saja menyelesaikan tugas kecil, bukan memberikan pelajaran besar untuk seluruh negeri. Itulah kisah unik Abu Nawas kali ini. Semoga menghibur dan juga memberi pelajaran kecil tentang pentingnya menyeimbangkan hati dan pikiran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di cerita kocak berikutnya.